Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitri Nur Kasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Kasanah, NIM 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan jenang mirah jajanan khas Bumi Reog, Kota Ponorogo, pada mata kuliah Perdagangan Bisnis Internasional. Baik, selanjutnya pembahasan kali ini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, gambaran umum. Yang kedua, analisis pasar dan pemasaran. Yang ketiga, analisis produk. Yang keempat, strategi dan manajemen bisnis internasional yang akan dilakukan. Yang pertama, gambaran umum jenang mirah. Jenang atau biasa disebut dodol merupakan salah satu makanan khas Ponorogo. Jenang yang terkenal di kota tersebut yaitu jenang mirah. Sejarah dari jenang mirah diambil dari nama Mirah yang sebagai pencetusnya yang bernama Ibu Kats Mirah. Jenang mirah ada 3 macam, yaitu jenang mirah ketan, jenang mirah beras, dan jenang mirah campur. Bahan dasar jenang mirah yaitu tepung ketan, tepung beras, gula kelapa, dan santan kelapa tanpa bahan pengawet. Selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pada jenang mirah terdapat 3 segmentasi, yaitu yang pertama segmentasi geografis. Segmentasi ini dituju pada wilayah-wilayah seperti Malaysia, Singapura, dan negara-negara lain, karena negara-negara tersebut dengan negara Indonesia masih memiliki keragaman bahasa, cita rasa makanan, dan sebagainya, sehingga diharapkan jenang mirah ini mampu memasuki negara-negara tersebut untuk memperluas pangsa pasarnya. Yang kedua, segmentasi demografis. Jenang mirah ditujukan untuk semua kalangan. Selain itu, juga dapat dikonsumsi oleh berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Yang ketiga, segmentasi perilaku. Pada segmentasi ini, jenang mirah dapat digunakan untuk acara-acara besar, seperti pernikahan, lebaran, atau acara yang mengusung acara-acara nuansa tradisional. Selain itu, jenang mirah dapat digunakan sebagai oleh-oleh makanan untuk saudara yang berada di luar negeri. Targeting. Target jenang mirah ini diharapkan dapat dipasarkan ke berbagai negara Asia dengan memenuhi permintaan atau dapat diversifikasi produk yang lebih bervariasi. Namun tidak hanya itu, jenang mirah juga merupakan makanan khas Ponorogo yang apabila mampu menembus pasar internasional, maka makanan tradisional juga dapat dikenal atau dinikmati oleh negara lain. Selanjutnya, positioning. Penentuan posisi produk jenang mirah dilakukan sesuai dengan jenisnya, yaitu makanan khas tradisional dengan selalu melakukan variasi-variasi produk sesuai dengan permintaan dan perubahan zaman. Maka, jenang mirah dapat terus berinovasi dan memiliki cita rasa dan kesan tradisional yang masih melekat, sehingga dapat dirasakan oleh para konsumennya. Selanjutnya, analisis produk. Yang pertama ada proses produksi. Proses produksi pada jenang mirah yang pertama yaitu menyiapkan bahan baku, seperti beras ketan, beras, kelapa, dan gula merah. Yang kedua, perendaman dan pencucian. Beras dan ketan dibersihkan dari kotoran, kemudian dilakukan pencucian yang selanjutnya direndam selama 1 hari 1 malam. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masa penggilingan. Yang ketiga,
penggilingan bahan seperti beras dan ketan dibersihkan lalu digiling dengan mesin penggiling untuk dijadikan tepung yang benar-benar halus dan lembut. Yang keempat, pemrosesan gula dan kelapa. Yang kelima, ada pemasakan. Nah, proses pemasakan ini dimulai dengan pencampuran santan kental dengan larutan gula merah. Kemudian direbus dalam wajan dan diaduk dengan alat pengaduk mekanis agar adonan tersebut masak secara merata. Kemudian adonan tepung dimasukkan dan dimasak hingga matang. Yang keenam, penimbangan atau pencetakan. Penimbangan dilakukan langsung setelah adonan masak dengan maksud untuk mengetahui hasil yang didapatkan. Dalam keadaan masih panas, langsung dilakukan pencetakan, karena kalau adonan sudah dingin akan lengket dan sulit untuk dibentuk. Yang terakhir, pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan kemasan plastik. Untuk setiap jenis produk digunakan kemasan yang berbeda, dan dilanjutkan dengan penutupan kemasan yang menggunakan shimmer. Selanjutnya, yang kedua ada sistem operasi bisnis. Jenang Mirah dapat dikatakan layak masuk ke pasar internasional karena dilihat dari proses produksi sudah baik dan terstruktur. Selain itu, pada usaha jenang mirah ini sudah memiliki struktur organisasi yang sudah terstruktur dari pimpinan, manajer, bagian-bagian yang lainnya. Produk jenang mirah juga sudah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan. Kualitas dari jenang mirah sudah tidak diragukan kembali karena sudah memiliki izin yang sudah disebutkan di atas. Strategi dan manajemen bisnis internasional yang akan dilakukan. Pada jenang mirah ini, strategi dan manajemen yang dilakukan yaitu menggunakan bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Terdapat 3 produk jenang yang ditawarkan, yaitu jenang mirah ketan yang berasal dari tepung ketan, jenang mirah beras yang berasal dari tepung beras, dan jenang campur seperti madu mongso dan jenang wajik. Selain itu, juga banyak variasi jenang yang ditawarkan seperti rasa pisang, mangga, sirsak, labu kuning, coklat, kurma, dan perasikan, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar internasional dengan variasi rasa yang sudah disediakan. Yang kedua ada price atau harga. Harga dari jenang mirah sendiri relatif terjangkau. Harga jenang mirah sekitar 15.000 dan di atas 15.000. Yang ketiga ada promosi. Dalam proses promosi dilakukan dengan cara menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, blog yang terdapat di Google, dan media berita. Selain promosi yang dilakukan di media sosial, promosi lain yang dilakukan berupa oleh-oleh dari para TKW dan TKI yang membawakan jenang mirah kepada majikannya sebagai oleh-oleh, dan banyak para santri dari Pondok Modern Gontor dan Pondok Pesantren Ngabar menjadikan jenang mirah sebagai buah tangan, di mana kebanyakan dari mereka berasal dari luar negeri. Yang 4 ada place atau saluran distribusi. Tempat pemasaran atau lokasi perusahaan jenang mirah berada di Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Tempat pemasaran dekat dengan bahan baku sehingga memudahkan untuk proses produksi. Selain itu, letak perusahaan dengan daerah pemasaran karena dekat dengan pasar dan lokasi perusahaan terletak di tepi jalan raya jurusan Ponorogo Trenggalek. Selanjutnya, ini dapat dilihat mengenai gambar atau foto dari jenang mirah. Foto dari jenang mirah ini saya dapatkan dari Instagram Jenang Mirah Ponorogo. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat jenang mirah beras dan juga terdapat jenang mirah ketan. Akhirnya di penghujung penyampaian materi mengenai mata kuliah perdagangan bisnis internasional.
Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.